Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai contoh dari regresi linear. Langsung saja, misalnya ada suatu permasalahan dari suatu praktikum fisika dasar diperoleh data yang menghubungkan variabel bebas X dengan variabel terikatnya Y seperti yang ditunjukkan dalam bentuk tabel berikut, gitu ya. Dari sini berarti variabel bebasnya ditentukan adalah X, sedangkan variabel terikatnya adalah Y, gitu ya. Kemudian ada 8 uji, yaitu uji pertama sampai ke 8. Diperoleh nilai X-nya yaitu 6, 9, 3, 8, 7, 5, 8, 10. Dan nilai Y-nya 30, 49, 18, 42, 39, 25, 41, dan 52. Yang ditanyakan adalah nilai Y. Y itu berarti YX ya. Kalau di sini Y-nya besar, berarti sama dengannya Y-nya kecil, ada X-nya, gitu. Kemudian nilai Y jika X-nya nanti sama dengan 4, dan yang terakhir nanti SYX, di mana SYX ini adalah standar error estimasi, gitu. Sebenarnya yang masuk ke komputasi numerik intinya adalah SYX, karena ada standar error estimasi yang berkaitan dengan error, gitu ya. Nah, lanjut saja. Kalau ada soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita otak-atik tabelnya dulu. Kita bermain data. Yang pertama kita cari X kali Y-nya, kemudian cari juga X kuadratnya, dan yang terakhir cari Y kuadratnya. Kenapa seperti ini? Karena pada nomor 1 kita nanti butuh XY, dan X kuadrat. Sedangkan Y kuadrat ini kita butuhkan pada nomor 3. Sehingga alangkah baiknya kita cari dulu data-data ketiga ini, gitu ya. Nah, kalau sudah XY sesuai dengan namanya berarti X dikalikan Y. Kita mulai dari percobaan ke-1 atau uji ke-1. X kali Y berarti 6 kali 30, hasilnya 180. Kemudian masuk ke uji kedua, 9 kali 49, hasilnya 441. Kemudian 3 kali 18, hasilnya 54. 8 kali 42, hasilnya 336. 7 kali 39, hasilnya 273. 5 kali 25, hasilnya 125. 8 kali 41 berarti 328. Dan yang terakhir 10 kali 52 berarti 525. Itu untuk data X kali Y. Jadi kalikan saja X Y. Hasilnya ini 949, 3 kali 18, 8 kali 42, 7 kali 39, 5 kali 25, 8 kali 41, 10 kali 52. Hasilnya di sini. Kalau sudah seperti itu, kita masuk ke data berikutnya yaitu X kuadrat. Kita lihat X-nya, kita kuadratkan. 6 kuadrat berarti 36. 9 kuadrat 81, 3 kuadrat 9, 8 kuadrat 64, 7 kuadrat 49, 5 kuadrat 25, 8 kuadrat 64, dan 10 kuadrat 100. Nah, kalau sudah seperti ini berarti data terakhir yaitu Y kuadrat. Y kuadrat berarti yang kita kuadratkan adalah Y-nya. 30 kalau kuadrat berarti 900. 49 kuadrat berarti 2401. Kemudian 18 kuadrat itu 324. 42 kuadrat itu berarti 1764. 39 kuadrat 1521. 25 kuadrat berarti 625. 41 kuadrat 1681, dan 52 kuadrat itu 2704. Saya cocokkan dulu datanya. 900, 2401, 324, 1764, 1521, 625, 1681, 376.
Kalau datanya sudah selesai, langkah berikutnya kita jumlahkan dari X ya. 6 tambah 9 tambah 3 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 8 tambah 10. Itu nanti akan diperoleh hasil 56. Begitu juga dengan Y-nya, jumlahkan, nanti akan ketemu hasilnya 296. Ini juga ditambah, nanti akan ketemu hasilnya 2257. Begitu juga dengan X kuadrat, kita jumlahkan hasilnya 428, dan yang terakhir Y kuadrat kita jumlahkan hasilnya 11.920. Nah, ini hasil betulnya. Kalau misalnya ini berbeda dengan yang di slide PPT, ikuti saja perhitungan yang pada video ini ya. Soalnya ini tadi sudah dihitung berkali-kali, insya Allah ini yang benar gitu. Nanti disesuaikan saja. Kalau sudah, mari kita belajar simbol. Simbol ini susah sekali, jadi diperhatikan baik-baik. Yang pertama, kita nanti butuh yang namanya N. N itu apa? N itu adalah banyaknya ujian. Contohnya, ini ada ujian ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 kali uji gitu ya. Karena ada 8 kali uji, maka ini namanya N. N sama dengan 8. Karena 8 kali uji ya. Gitu. Kalau ada 10 kali uji berarti N-nya sama dengan 10. Intinya ada berapa baris sih gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada 8 baris, maka N-nya sama dengan 8 gitu. Itu untuk nilai N. Selanjutnya kita nanti bermain dengan sigma. Jadi kita harus tahu simbolnya. Dari sini bisa diketahui bahwa ini ya, sigmanya itu nanti I-nya dimulai dari 1 dan berakhir di angka 8. Sehingga nanti yang dipakai sigma dari 1 sampai 8. Itu untuk nilai sigmanya. Nah, kalau nilai sigmanya sudah tahu, langkah selanjutnya kita menentukan simbol per jumlah ini. Kita tentukan cara menentukannya. Sigmanya tetap ditulis sampai 8 ya. Kemudian kita lihat di atas adalah huruf X. Karena di sini I berarti X. Jadi sigma I dari 1 sampai 8 XI itu sama dengan 56. Nah, gitu. Berarti kalau yang ini sigma I-nya 1 sampai 8 dari Y berarti YI 296. Nah, kalau sudah, sampingnya berarti sigma I sama dengan 1 sampai 8 XY ya, berarti XI YI sama dengan 2257. Kalau sudah, ke sini kasih sigma lagi 1 sampai 8 X kuadrat berarti XI kuadrat sama dengan 428. Dan yang terakhir sigma I sama dengan 1 sampai 8 Y kuadrat berarti YI kuadrat sama dengan 1192. Itu yang kita cari pertama. Kalau sudah, apa yang kita cari berikutnya? Tentu saja yang kita cari berikutnya adalah pasti ya, nilai rata-rata X dan rata-rata Y. Ini nanti kita ambil dari probabilitas dan statistika. Langsung saja di sini jawab. Nah, kalau tabelnya sudah lengkap, sudah ada semua, ada keterangannya seperti ini, berarti kita
kita harus mencari nilai rata-rata X dan nilai rata-rata Y. Berarti X topi sama dengan, nah untuk X topi rumusnya, bagi yang sudah lupa, ini 1 sampai dengan 1 ya, sampai dengan 8, karena X berarti XI per N. Sigma 1 sampai 8 XI kita lihat ada 56. Per N-nya ada 8. 56 dibagi 8, 7. Itu untuk X topinya atau rata-rata nilai X. Selanjutnya kita cari rata-rata nilai Y-nya. Berarti sigma I-nya 1 sampai 8, karena Y berarti YI per N. Kita lihat YI-nya sigmanya ada 296, dibagi N-nya ada 8, hasilnya akan diperoleh nilai 37. Kalau X topi dan Y topinya sudah ketemu, atau rata-rata nilai X dan rata-rata nilai Y-nya sudah ketemu, langsung kita masuk ke rumus dari B. Rumus dari B itu sama dengan N, sebentar, kurang besar, N dikali sigma I sama dengan 1 sampai 8. Ininya tergantung dari yang kita cari ya. I 1 sampai 8 XI kali YI dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai 8 dari XI sigma I 1 sampai 8 YI dibagi N sigma sampai 8 XI kuadrat kurangi sigma I 1 sampai 8 YI kuadrat. Mohon maaf. Kita cocokkan dulu. Ini berarti sigma 1 sampai 8 XI YI kurangi 18 XI 18 YI, ini N 18 XI kuadrat, dan yang ini XI kuadratnya di luar. Nah, ini untuk rumus nilai B-nya. Jadi untuk mencari nilai Y, kita sebenarnya butuh nilai A dan B, A kecil dan B kecil. Nah, dari A kecil dan B kecil, kita cari dulu nilai B-nya, baru nanti akan ketemu nilai A-nya, dan yang terakhir ketemu nilai Y-nya. Jadi ini langkahnya, pertama cari nilai B, yang kedua cari nilai A, dan yang terakhir dapat nilai Y. Gitu ya, itu step by stepnya. Kalau sudah, berarti kita langsung saja cari nilai B-nya. B sama dengan N-nya kita masukkan ada 8. Sigma 1 sampai 8 XI kali YI, kita lihat ini ya. Berarti 2257 dikurangi sigma 1 sampai 8 XI 56. 1 sampai 8 YI berarti 296. N-nya tadi 8. Nah, XI kuadrat itu berarti ini. XI kuadrat yang kuadrat 428. Bedakan dengan yang sigma XI. Kita tulis 56. Kuadratnya di luar. Jadi kalau kuadratnya di dalam dan di luar itu berbeda. Kalau kuadratnya di dalam itu kita lihatnya langsung pada tabel yang X kuadrat. Tetapi kalau kuadratnya di luar, kita lihat yang X-nya tidak kuadrat, baru kita kuadratkan. Itu ya bedanya, kuadrat di dalam dan kuadrat di luar. Kalau sudah seperti ini, silahkan gunakan alat kesayangan kalkulatornya untuk menghitung
ini nilai B-nya. Hasilnya akan diperoleh yang atas nanti 1480, sedangkan nilai yang bawah 288. Dengan menggunakan kalkulator, nilai B akan diperoleh 5,13889. Ingat, silakan digunakan aturan pembulatan. Kemudian untuk pemotongan, biar errornya sedikit dari kondisi nyatanya, kita minimal 6 angka di belakang koma ya. Kalau 5 angka di belakang koma sebenarnya boleh, tetapi nanti nilai errornya akan semakin tinggi. Jadi minimal 6 angka di belakang koma saja. Kalau mau 78 itu malah lebih bagus lagi gitu ya. Jadi saya ambil 6 angka di belakang koma, 138889. Itu untuk nilai B-nya. Pada video selanjutnya, karena sudah tidak cukup ya, baru sampai ketemu nilai B saja. Berarti pada video selanjutnya kita akan mencari nilai A, Y, nomor 2, dan nomor 3. Nah, yang perlu kita simpan, nanti nilai B-nya jelas, dan tabelnya juga kita akan menyimpannya. Gitu. Selebihnya nanti akan saya hapus. Jadi, nanti tiba-tiba saya panggil gitu ya. Yang tidak akan saya hapus adalah sebelah sini, dan nilai B-nya nanti akan saya tulis kembali. Gitu. Itu untuk video bagian untuk mencari nilai B-nya. Untuk bersambung dulu ya. Untuk selanjutnya silahkan lihat video berikutnya. Selamat belajar.